Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Yulia Martin, NIM U 2018-1038, semester 7. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang teori kognitif menurut Jean Piaget. Teori kognitif. Kognitif sendiri itu dari segi bahasa artinya knowing, yang dari bahasa yang diartikan secara bahasa Indonesia yaitu mengetahui. Secara luas, kognitif adalah penataan, perolehan, ataupun penggunaan perolehan. Diartikan juga kognitif itu adalah sebagai aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan atau menilai atau mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan dari peristiwa yang dialaminya. Menurut Jean Piaget sendiri, teori kognitif adalah suatu aktivitas anak atau suatu kegiatan yang dilakukan seorang anak untuk beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Nah, adapun fungsi dari kognitif sendiri yaitu perhatian. Ada fungsi memori atau daya ingat, fungsi eksekutif, fungsi kemampuan berbahasa, dan fungsi merasakan ataupun mengenali. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor yang dialami oleh anak yang berusia 0-2 tahun. Di tahap ini, seorang anak bisa dapat memahami apa yang ada di sekitarnya dengan cara melihat, mendengar, atau dengan melihat atau mendengar tindakan-tindakan orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu tahap praoperasional yang dialami oleh 2-9 tahun, di mana seorang anak dapat melukis dunia dengan mengungkapkan secara tingkah laku ataupun kata-kata. Tapi dari sini di tahap praoperasional tersebut yang dilakukan itu belum dapat dipahami atau maknanya, apa yang dia lakukan atau apa yang dia katakan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari umur 7-11 tahun, di mana seorang anak sudah dapat berpikir logis tentang kejadian yang bersifat konkret, dapat membedakan kejadian-kejadiannya. Kemudian yang terakhir yaitu operasional formal yang dialami dari umur 11 tahun ke atas, di mana di umur ini seorang anak dapat mulai masuk dunia kemungkinan atau dari yang sebenarnya, di mana seorang anak tersebut dapat berpikir secara abstrak, logis, dan idealis. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu yang pertama faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, ada lingkungan sekolah, lingkungan sosial maupun pola asuh orang tua. Kemudian faktor kematangan. Faktor kematangan di sini yaitu perkembangan saraf-saraf otaknya, di mana mereka dapat berpikir secara matang. Adapun juga faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang sengaja maupun tidak disengaja. Faktor yang disengaja diantaranya faktor yang terdapat dari sekolah. Kemudian faktor yang tidak disengaja yaitu dari alam dan sekitarnya. Kemudian ada juga faktor minat dan bakat, di mana faktor minat dan bakat ini akan meningkatkan kecerdasan seorang anak. Yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Faktor kebebasan ini di mana seorang anak dapat bebas menemukan atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu
memaklumi adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Yang kedua yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Dan yang terakhir, anak belajar paling baik menggunakan discovery, yang dimana belajar langsung dengan efektif. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan tentang teori kognitif untuk menyelesaikan tugas UTS pengantar psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.